Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, tetap gembira belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran di tema 4, subtema 1, pembelajaran yang pertama, yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini meliputi yang pertama, apa itu sistem peredaran darah? Kemudian, peredaran darah besar. Yang ketiga adalah peredaran darah kecil, serta organ peredaran darah pada manusia. Yuk saatnya kita lebih konsentrasi lagi. Simak baik-baik ya penjelasannya. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah mengalir di pembuluh darah yang saling berhubungan. Peredaran darah manusia juga termasuk peredaran darah ganda karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah besar pada manusia. Darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri, menuju tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah kecil pada manusia. Darah yang mengandung karbon dioksida mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui pembuluh vena pulmonalis dan sampai pada serambi kiri. Kalian telah mengetahui sistem peredaran darah besar dan kecil pada manusia. Selanjutnya, yuk kita pelajari organ-organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah jantung. Jantung merupakan organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Organ peredaran yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri dan pembuluh balik disebut vena.
Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Sedangkan pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Berikut ini adalah perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Organ peredaran darah pada manusia yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung-tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung, semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga materi yang kakak sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Di sekolah, siswa memiliki tanggung jawab yang harus disadari. Tanggung jawab ini berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban siswa saat di sekolah. Setiap siswa hendaknya memiliki sikap tanggung jawab. Mari kita perhatikan contoh bentuk tanggung jawab dan pelaksanaannya di sekolah berikut ini. Bentuk tanggung jawab kebersihan sekolah. Pelaksanaannya membersihkan kelas, mengikuti kerja bakti, membuang sampah di tempatnya. Bentuk tanggung jawab ketertiban sekolah. Contoh pelaksanaannya datang ke sekolah tepat waktu, mengikuti kegiatan belajar dengan tenang, memakai seragam sekolah. Bentuk tanggung jawab keamanan sekolah. Contoh pelaksanaannya menaati aturan sekolah, waspada terhadap orang yang mencurigakan yang masuk ke lingkungan sekolah. Bentuk tanggung jawab yang keempat yaitu keindahan sekolah. Contoh pelaksanaannya merawat tanaman di sekolah, menjaga kebersihan dinding sekolah, menghias halaman kelas. Selanjutnya, bentuk tanggung jawab kekeluargaan di sekolah. Contoh pelaksanaannya berteman tanpa membeda-bedakan, membantu teman yang membutuhkan, bersikap sopan kepada semua warga sekolah. Ayo, sebutkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kamu sebagai siswa di sekolah sesuai gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar lagi tentang tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 4 KD 3.6 tentang pantun. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pantun?
Jika belum pernah, mari kita pelajari bersama tentang pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Dari contoh pantun yang sudah dibacakan tadi, marilah kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi, bersajak atau berima ABAB. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Bunyi akhir baris dari pantun di atas adalah rira, rira. Artinya pantun tersebut bersajak ABAB. Berdasarkan usia, pantun dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Mari kita simak contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Dari pantun di atas, isi atau amanat yang ingin disampaikan adalah jika dalam masyarakat terdapat masalah, hendaknya kita sebagai masyarakat yang baik harus melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau sepakat bersama. Selanjutnya, berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya adalah yang pertama, pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya, kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran, bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral berupa budi pekerti dan lainnya. Contohnya, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung bukit tinggi, sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Contohnya, pergi ke kebun panen kentang, pulangnya membeli putu. Punya daun tak punya batang, coba tebak apakah itu? Hayo, kira-kira jawabannya apa ya? Yang keempat, pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tidak langsung. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nian, resminya padi, makin tunduk jika berisi. Apa ya maknanya? Ternyata maknanya adalah kita harus mengambil pelajaran dari tanaman padi, yaitu semakin kita pandai, semakin kita hebat, semakin kita kaya, maka kita harus semakin rendah hati atau tidak sombong di hadapan manusia lainnya. Demikian pelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.